Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Samuel Hakiki Muklis dan juga di sini saya tidak sendiri, tentu dengan rekan saya yaitu ada Haji dan Fajar Abdillah. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang pengantar manajemen transaksi yang kita pelajari dari buku berjudul Principles of Distributed Database System pada chapter 10. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Irman yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan ini. Baik, tanpa menunggu lama-lama kita langsung mulai saja. Di sini ada pengertian manajemen transaksi. Adalah salah satu aspek penting dalam sistem basis data dan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk memastikan integritas, konsistensi, dan keandalan data selama proses transaksi. Konsep ini sering digunakan dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS atau aplikasi berbasis transaksi lainnya seperti sistem perbankan, e-commerce, dan layanan online lainnya. Lalu di sini ada gambar sebuah model transaksi. Gambar ini menunjukkan model transaksi dalam sebuah sistem basis data dengan penekanan pada perubahan konsistensi data selama transaksi berlangsung. Yang pertama, memulai transaksi. Pada titik ini, basis data berada dalam kondisi konsisten. Artinya, semua aturan integritas telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran terhadap validitas data. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan transaksi. Saat transaksi sedang dijalankan, maka basis data mungkin berada dalam kondisi yang tidak konsisten sementara waktu. Misalnya, jika transaksi melibatkan perubahan pada beberapa tabel, beberapa perubahan mungkin selesai, sementara yang lain belum. Kondisi ini dianggap normal selama transaksi belum selesai, namun kondisi ini harus diawasi untuk memastikan transaksi dapat kembali ke kondisi konsisten. Yang terakhir, transaksi akhir. Setelah transaksi selesai dengan commit atau rollback, jika berhasil maka akan commit, basis data kembali dalam kondisi konsisten dengan semua perubahan yang telah diterapkan. Lalu jika gagal atau dibatalkan atau rollback, semua perubahan dibatalkan dan basis data kembali ke kondisi konsisten awal. Jadi model ini menggambarkan pentingnya menjaga integritas data meskipun transaksi mungkin menciptakan situasi sementara yang tidak konsisten. Dengan menerapkan sifat ACID, sistem basis data dapat memastikan bahwa konsistensi tetap terjaga selama transaksinya berlangsung. Menurut Papadimitrov tahun 1986, secara umum sebuah transaksi dianggap terdiri dari urutan operasi baca dan tulis pada database bersama dengan langkah-langkah perhitungan. Dalam hal ini, sebuah transaksi dapat dianggap sebagai sebuah program dengan query akses basis data yang disematkan. Nah, ini ada contohnya pertimbangkan query SQL berikut ini untuk meningkatkan 10% anggaran proyek CAD atau CAM yang telah kita bahas. Mungkin telah dibahas oleh rekan-rekan saya yang lainnya pada contoh 5.20. Nah, sedikit penjelasannya, query SQL ini bertujuan untuk meningkatkan 10% anggaran proyek atau budget dengan nama proyek CAD_CAM. Di sini ada update proj yang menunjukkan tabel yang akan diperbarui, yaitu tabel proj. Set budget sama dengan budget bintang 1.1. Ini untuk mengupdate nilai kolom budget dengan nilai baru. Jadi 1.1 ini untuk kenaikan 10%-nya. Lalu ada where pname sama dengan CAD/CAM. Ini hanya untuk mengupdate baris record yang nama proyeknya adalah CAD_CAM. Query ini dapat ditentukan dengan menggunakan notasi SQL yang disematkan sebagai sebuah transaksi dengan memberikan nama misal budget update dan mendeklarasikannya sebagai berikut. Dalam contoh ini, query tersebut dibungkus dalam transaksi dengan nama budget update menggunakan sintaks begin transaction. Lalu begin transaction budget update ini menandai awal transaksi dan memberikan nama transaksi sebagai budget update. Begin end ini menandai blok kode transaksi.
Lalu ada SQL. Perintah ini digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL di dalam sistem database. Jadi kesimpulannya, contoh ini menunjukkan bagaimana transaksi digunakan untuk memastikan perubahan data. Dalam basis data dilakukan secara aman dan terorganisir. Jika terjadi kegagalan dalam proses, seluruh transaksi dapat dibatalkan, sehingga data akan tetap konsisten. Lalu ini ada implementasi transaksi dalam SQL. Saya mengambil contoh untuk sistem reservasi maskapai penerbangan. Tujuannya sistem ini ingin memastikan bahwa yang pertama, kursi di penerbangan tersedia, lalu yang kedua, data reservasi ditambahkan dengan benar, dan yang ketiga, tidak ada inkonsistensi data, misalnya kursi diupdate tapi reservasinya gagal ataupun sebaliknya. Lalu yang pertama ini ada langkah 1, periksa apakah kursi tersedia atau pengecekan ketersediaan kursinya. Jadi sistem pertama-tama akan memastikan kursi apakah masih tersedia di penerbangan yang diinginkan. Penjelasan teknisnya mungkin sistem akan melihat tabel flights dan akan mencari penerbangan dengan nama flight ID yang sesuai. Lalu sistem akan mengecek kolom available sets. Apakah jumlahnya akan lebih besar dari 0? Contohnya, penerbangan FL123 memiliki 5 kursi tersedia. Jika kursi tersedia, maka akan lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak, maka transaksi akan gagal atau dihentikan dan menampilkan pesan seperti gagal kursi tidak tersedia atau maaf kursi habis. Lalu langkah kedua, kurangi jumlah kursi yang tersedia. Setelah sistem yakin kursinya tersedia, maka sistem akan mengurangi jumlah kursi tersebut di tabel penerbangan. Penjelasannya, sistem mengurangi nilai di kolom available sets pada baris penerbangan yang dipilih, misalnya dari 5 kursi menjadi 4 kursi. Mengapa ini penting? Agar penumpang berikutnya yang mencoba memesan tahu berapa kursi yang tersisa. Ini mencegah orang lain memesan kursi yang sudah kita ambil. Contoh query-nya ini. Lalu yang ketiga, tambahkan detail reservasi ke table reservation. Jika langkah kedua berhasil, sistem kemudian akan mencatat detail reservasi ke dalam table reservation. Data yang dicatat akan disimpan di sini. Reservation, ID, unique reservasi misalnya R12345. Lalu ada flight ID dengan flight ID atau ID penerbangan misalnya FL123. Untuk customer name itu nama pemesan. Misalnya di sini saya mengambil contoh King. Langkah keempat, jika tidak ada kursi terbakat transaksi, ini bisa dikatakan jika ada error pada langkah tersebut, akan merollback atau membatalkan semua perubahan jika ada error di salah satu langkah. Mengapa ini penting? Misalnya kursi sudah dikurangi pada langkah 2 ya, tapi data reservasi gagal dicatat. Kalau tidak di rollback, maka jumlah kursi akan berkurang padahal tidak ada yang mereservasi. Nah, dengan rollback data kembali seperti semula, jumlah kursi tidak ada yang berubah. Jadi alur kerjanya ringkasannya, yang pertama memulai transaksi, sistem memulai proses reservasi, lalu kedua memastikan kursinya tersedia. Jika kursi ada, maka akan melanjutkan, kalau tidak, maka transaksi akan dibatalkan. Lalu mengurangi kursi, yang ketiga mengurangi kursi, sistem mengurangi jumlah kursi yang tersedia. 4. Menambahkan data reservasinya, detail reservasi dicatat ke dalam tabel. Yang kelima, akan merollback jika ada masalah. Jika salah satu langkah gagal, maka seluruh perubahan akan dibatalkan. Nah, untuk sifat-sifat transaksi akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Samun Hakikin Muhlij yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Dengan saya sendiri, Jidan Fajar Abdillah. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari sifat-sifat transaksi. Oke, lanjut slide berikutnya. Yang sifat transaksi pertama adalah atomicity atau atomisitas. Atomisitas sendiri memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama adalah semua operasi dalam transaksi adalah satu kesatuan. Jika salah satu operasi gagal, seluruh transaksi dibatalkan atau rollback. Yang kedua, ada implementasi teknis. Sistem menyimpan log operasi untuk memastikan transaksi bisa diulang atau dibatalkan. Yang ketiga, ada contohnya. Contoh yang pertama adalah dalam transfer uang. Jika debit berhasil tetapi kredit gagal, sistem akan membatalkan debit agar saldo tidak berkurang secara tidak konsisten. Seperti dalam gambar, ada debit A 1 juta berkurang, kredit B 1 juta bertambah. Jika sistem gagal setelah mendebit A tetapi sebelum kredit B, perubahan pada A harus dibatalkan. Lanjut. Untuk sifat transaksi yang kedua ada konsistensi. Penjelasannya ada database harus selalu mematuhi aturan integritas seperti kunci utama, referential integrity atau aturan bisnis tertentu. Yang kedua ada implementasi teknis, menggunakan constraint di level database untuk memastikan tidak ada data yang melanggar aturan. Contohnya adalah saldo total di sistem tidak boleh berubah meskipun ada banyak transaksi. Seperti jika A plus B sama dengan 5 juta, sebelum transaksi maka setelah transaksi A plus B harus tetap sama. Lanjut, sifat yang ketiga ada isolation atau isolasi. Isolation adalah transaksi berjalan seperti tidak ada transaksi lain yang berlangsung bersamaan untuk mencegah dirty read, non-reportable read, atau phantom read. Implementasi teknisnya, tingkat isolasi ditentukan misalnya serializable atau transaksi berjalan seolah-olah satu persatu. Contohnya, 2 orang memesan kursi bioskop secara bersamaan, tetapi hanya satu yang berhasil karena kursi terkunci atau transaksi pertama. Lanjut, ada sifat yang keempat yaitu durability atau daya tahan. Penjelasannya setelah transaksi selesai dan di-commit, datanya akan tetap ada meskipun terjadi kegelapan sistem. Implementasi teknisnya, sistem menyimpan perubahan ke storage permanen melalui mekanisme seperti write ahead logging atau checkpointing. Contohnya, jika listrik mati setelah transfer selesai, data transfer tetap tercatat saat sistem hidup kembali. Oke, lanjut. Di sini ada implementasi ACID dalam dunia nyata. Yang pertama ada atomicity, mirip pengiriman pesan. Penerima pesan secara utuh atau tidak sama sekali. Yang kedua ada konsistensi, seperti aturan matematika, hasil harus selalu benar seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang ketiga ada isolation, seperti antrian di loket, pelanggan dilayani satu persatu tanpa gangguan. Yang keempat ada durability, seperti menulis di buku catatan, apa yang ditulis tidak hilang meskipun lampu mati. Oke. Lanjut ada kesimpulan. Kesimpulan di sini saya membagi menjadi 3 kesimpulan. Yang pertama ada manajemen transaksi. Manajemen transaksi di sini elemen penting dalam sistem basis data untuk menjaga keadaan aplikasi berbasis transaksi, perbankan, e-commerce, dan lain-lain. Mencegah masalah seperti konflik transaksi, kehilangan data, atau korupsi data. Kesimpulan konsep ACID atau ACID. Membantu menjamin transaksi aman dan konsisten. Yang kedua, didukung fitur SQL seperti Begin Transaction untuk memulai transaksi, commit untuk menyimpan, dan rollback untuk membatalkan perubahan jika ada kegagalan. Lalu ada kesimpulan pentingnya implementasi, memberikan kepercayaan pengguna bahwa data mereka aman dan dapat diandalkan.
Oke, sekian dari presentasi kami berdua. Ayo tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa.